halaman 35. Udah, silakan dibuka bukunya halaman 35. Nah, minggu lalu kita sudah menyelesaikan ya. Di bagian A, kita sudah menyelesaikan di bagian A. Oke. Saya mau baca ulang. Chelsea, coba. Silakan baca ulang Chelsea. Bagian A. Circle the letter of the correct answer. Circle the letter of the correct answer. Plants and animals are interdependent. Plants need animals to help them transport their scent, and animals ask plants for food. Blank 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 means two things rely upon each other, be interdependent. To grow, scent need soil, water, and sunlight. If both plants do not get any link, they will die. The answer on your own. To cry for a cat whistle, provide food and water, and so not put your cat. Stop. Hanya bagian A saja. Thank you ya. Sekali lagi, coba dulu Kenzo Gabriel Sinaga, bagian A. Circle the letter of the correct. Number 1 until number 5. Enough ya. Number 5. Oke, silakan baca. A plant and animal. Plants and animals are interdependent. Plants need animals to help them transport their seeds, and animals use plants for food. Blank 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 means to think rely upon each other interdependence. To grow, seeds need soil, water, and sunlight. If both plants do not get any light to care for a cat, we should provide food and water. Oke, cukup dulu ya. Baik. Number 1, saya ulangin. Plants and animals are interdependent. Plants need animals to help them transport their seeds, and animals use plants for food. Plants and animals, tumbuhan dan hewan, are interdependent. Artinya adalah saling bergantung. Jadi si tumbuhan maupun hewan ini saling bergantung. Tumbuhan membutuhkan hewan, hewan membutuhkan tumbuhan. Interdependent, saling ketergantungan. Interdependent, saling ketergantungan. Boleh kamu tulis di pinggir sini maksudnya apa? Saling ketergantungan. Ya, biar nambah tahu ilmunya. Plants need animals to help them transport their seeds. Ya, tumbuhan membutuhkan hewan to help, untuk membantu. Membantu siapa? Si tumbuhan melakukan penyerbukan. Nah, ya, untuk menghasilkan biji. Penyerbukan. Misalnya penyerbukannya di pohon mangga. Setelah dia berbunga menghasilkan biji. Nah, ya. An animal use plants for food. Hewan juga ya membutuhkan si tumbuhan. Untuk apa? Nah, hewan kan suka makan rumput ya. Misalnya kambing suka makan rumput,
suka makan daun-daun. Nah, daun-daun itu siapa? Plant, tumbuhan. Jadi si hewan ini misalnya jerapah, gajah, kelinci, kuda, kambing. Makannya apa? Makannya daun-daun kan? Benar nggak? Iya, jadi si hewan ini membutuhkan tumbuhan juga. Untuk apa? Untuk makannya, untuk sumber makanan, food. Manusia makan sayur tidak? Hah? Makan. Carolitis suka makan sayur? Pedelin? Carlos? Sayur dari mana? Plant, tumbuhan kan? Ah, jangankan hewan, manusia juga butuh sayuran. Karena supaya ada vitaminnya. Manusia butuh makan buah tidak? Makan buah. Misalnya wortel, tomat, brokoli. Itu apa namanya? Tumbuhan kan? Sama. Jadi kita semua saling ketergantungan, interdependent. Paham? Soal kedua. Blank, 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 blank. Means two things rely upon each other. Jawabannya apa? Interdependence, oke? Nah, jadi saling ketergantungan ini maksudnya dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Kita butuh hewan juga. Wah, untuk apa? Kita kan butuh makan daging, misalnya daging ayam, daging bebek. Nah, ya. Kemudian kita butuh makan ikan laut, proteinnya. Kita butuh juga sayurnya, tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan butuh juga dengan manusia. Kenapa? Karena dengan manusialah faktor dari manusia ada pembuahan dari si tumbuhan tadi. Manusia membantu proses penyerbukan pada bunga biar bisa menghasilkan bunga kemudian buah. Nah, gitu ya. Saling ketergantungan satu sama lain. Number 3, to grow seeds need soil, water, and sunlight. Oke. Pada tumbuh benih. Seed itu calon biji ya, benih, biji sama. Membutuhkan tanah, air, dan sinar matahari. Jadi kalau mau namanya pertumbuhan pada biji itu membutuhkan apa? Tanah, air, sinar matahari. Tanah yang subur. Supaya bijinya itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan kecil, kemudian tumbuhan yang besar. Dia butuh air. Kalau nggak ada air, sering bisa layu kan tumbuhan ya. Kalau nggak disiram menggunakan air, ya bisa layu. Terus kalau nggak ada sinar matahari juga dia nggak bisa tumbuh ranting-ranting. Jadi dia membutuhkan 3 ini. Tanah, air, dan sinar matahari. Tanahnya harus tanah yang subur. Tanah yang mengandung banyak pupuk kompos. Nah, ya. Jadi kalau tanahnya subur, otomatis kamu nanti kalau mau nanam pohon, nanam bunga-bunga, nanam buah-buahan di rumah, cepat panen, cepat berbuah. Nah, ya, bekerja sama ini. Soil, water, and sunlight. Kalau misalnya sunlight-nya misalnya sinar mataharinya nggak cukup, nggak bisa juga dia bisa bertumbuh kembang. Agak lambat buahnya, lama banget panennya. Nah, kok nggak muncul ya mangganya? Jadi harus tergantung. Misalnya kadar air, jarang disiram pohon mangganya. Gimana mau dapat buah? Karena si Pedelin nggak mau siram. Nah, dia nggak mau kasih air. Nah, harus rajin-rajin kasih air ya. Diganti tanahnya, tanah yang subur yang mengandung banyak pupuk kompos. Begitu. Gimana mau panen mangganya squall? Kalau tanahnya juga bukan tanah yang subur, yang nggak panen-panen mangganya, gitu ya. Itu contoh. Kita lanjut. If pot plants don't get any light, jika tanaman di dalam pot tidak mendapatkan cahaya, maka tanaman akan they will die. Tanaman akan mati, akan layu.
Ini punya tanaman di dalam pot, tanamannya layu, kering. Kenapa? Tidak cukup sinar matahari. Begitu ya. Akhirnya Miss ganti tanaman itu. Oke. Selanjutnya untuk the answer on your own. Oke, yang bagian B. Kita lanjut ya, bagian B saya mau panggil dulu siswanya yang bernama, wow, coba baca. A. To care for a cat, we should provide food and water, and should not put your cat outdoors. B. To care for plants, we should watering plants, and should over watering. Finish. Finish, Squall. Oke, baik. Thank you ya, Squall. Saya panggil kembali Carlos Ferdinand. Coba, Carlos Ferdinand. Bagian B sekarang ya, Carlos. Ya, silakan, Carlos. To care for plants without watering plants, and should not over watering. Thank you, Carlos. Chloe Annabelle. Chloe Annabelle. Chloe. Silakan baca, Chloe. To care for a cat, we should provide food and water, and should not put your cat outdoors. To care for plants, we should watering plants, and should not overwatering. Oke, jadi anak-anak tulis pembahasannya langsung di bukunya ya. Oke, thank you ya, Chloe. Number 5. Number 5. A. To care for a cat, we should provide food and water, and should not put your cat outdoors. Okay. To care for a cat. Ya. Bagaimana kita harus merawat kucing? Bagaimana kita harus merawat kucing? Nah, ini jawabannya. Provide food and water and should not put your cat outdoors. Bagaimana kita harus merawat kucing? Kira-kira kita merawat kucing itu selain kita kasih makan, selain kita kasih minum, selain kita beri dia kandang, apalagi ya kira-kira? Hah? Mandiin. Boleh, apalagi? Kalau sakit bawa kemana? Kalau sakit kucingnya bawa kemana? Ke dokter hewan, boleh. Jadi kalian boleh punya jawaban lain. Boleh kamu buat aja jawaban kamu sendiri di buku, boleh. Boleh juga kamu ambil yang ini jawabannya, boleh. Jadi bebas ya. Karena ini adalah meminta tanggapan. Kira-kira bagaimana ya kita seharusnya merawat kucing? Kan banyak jawabannya ya. Boleh. Jadi anak-anak boleh membuat jawaban sendiri. Jadi dipersilahkan ya. Boleh yang ini diambil juga. Nggak ada masalah ya. Oke, untuk bagian B. To care for plants, you should watering plants and should not over watering. To care for plants, we should. Bagaimana kalau kita merawat tanaman? Bagaimana caranya merawat tanaman? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Ayo.
Tadi sudah dijelaskan di pilihan gandanya. Nah, si tanaman ini membutuhkan 3. It needs soil, water, and sunlight. Jadi, bagaimana cara merawat si tanaman? Water the plant and overwatering. Jadi, boleh sih ya, boleh. Kamu punya jawaban sendiri. Miss, boleh nggak kasih pupuk? Give fertilizer, boleh. Kamu tulis di sini. Give fertilizer. Tambahkan, boleh. Apa lagi? Banyak. Ya, boleh kamu tulis aja, jangan jawaban kamu sendiri, tambahkan boleh. Jadi nggak ada masalah ya. Baik, ini sudah selesai. Ya, sampai di halaman 35. Halaman 35. Oke, kita mau lanjut ke buku SPS IPA. Buku SPS IPA. Silakan ambil buku SPS IPA. Buka di halaman, sebentar ya. Buka di halaman yang ada latihannya ini halaman berapa? Halaman 20 ya? Nah, coba halaman 20. SPS IPA halamannya halaman 20. Ada? Nah, dapat kira-kira seperti ini ya formatnya. Tuliskan nama bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya pada gambar berikut. Coba kamu tulis dulu nama bagiannya, ini namanya apa? Tulis di sini namanya dulu. Nah, daun. Kemudian yang ini namanya apa? Batang atau tangkai boleh. Batang. Batangnya si pohon tomat ya. Atau tumbuhan tomat boleh. Batang tumbuhan tomat boleh. Kemudian yang ini namanya apa? Yang paling bawah. Yang ada di dalam tanah. Bagian tubuh tanaman. Akar. Nah, setelah kamu tulis nama-namanya, tulislah fungsinya. Apa ya fungsi daun? Nah, dihafal. Apa ya fungsi batang? Apa ya fungsi akar? Nah, tulis seperti itu ya. Jadi kalau di rumah, lihat tumbuhan, di rumah ada tumbuhan kan, misalnya ada tumbuhan, apa ya, contohnya aja tumbuhan tomat. Nah, buah tomat di rumah, ini paling gampang ditanamnya. Kan dia dari biji. Biji, lama-lama dia akan tumbuh seperti ini. Kita perhatikan, oh iya benar, kata Miss ini bagian tumbuhan ada namanya akar, ada daun, ada batang, dan ada buah. Kemudian ada bunga. Ini bunga ya. Bunga di sebelah kanan, kemudian ada buahnya. Benar ya? Bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, ya oke. Saya mau panggil dulu untuk Nicholas Emilio. Coba kamu sebutkan nama bagian tumbuhan yang kamu tulis di buku. Coba, Nicholas. Nicholas. Ya, Miss. Daun. Daun. Apa fungsi daun? Merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada cabang-cabang batang.
Iya, Nicholas. Bukan itu fungsinya. Cara buat kayak gini. Ganti aja dulu. Jason Pierre. Jason Pierre. Kok 208. Ya, benar. Di belakangnya itu angka 8. ini Berarti adalah daun. Fungsi daun itu apa? Fungsi daun. 213. Angka yang paling belakangnya 3, bukan 8. Berarti ini salah. Next, 200. Aduh, ini tidak dengar ini penjelasan si Jason. Coba dulu ya. Chelsea, bukan. Sorry, bukan Chelsea. Carlis Hugo. Carlis wajahnya mana ini Carlis? Ini nggak lihat, hanya bayangan saja. Carlis. Halo Carlis. Carlis. Mana ini wajah Carlis? Carlis, coba dulu. Apa fungsi daun Carlis? Carlis, dengar tidak Miss panggil Carlis? Carlis. Carlis Pensugo. Aktifkan dulu speakernya Carlis. Carlis. Aduh. Dipanggil bolak-balik nggak ada interaksi. Carmelin. Juri. Ya, Miss. Coba fungsi daun. Oke, yang C. List the number with 2 in the harder place. Carlis. Carmelin. Fungsi daun Carmelin. Bisa? Oleh angka 2. Mana yang undernya di tempat yang kedua? Coba Carmelin. Carmelin ya. Jen Benedi. Jen Benedi, let's go Jen. Jalan. Daun. Ya, Miss. Fungsi daun. Sebagai energi dari cahaya matahari untuk sintesis. Apa? Sebagai apa? Fotosintesis. Oke, boleh. Tempat fotosintesis boleh. Oke, benar ya. Boleh juga dengan bahasa yang lain ya, misalnya untuk tempat membuat makanan, boleh. Ya, boleh. Dengan bahasa yang lain juga boleh. Coba dulu Kensin. Kensin apa jawabannya Kensin? Fungsi daun Kensin. Kensin Frederick. Fungsi daun. Kensin, fungsi daun apa? Yang kamu tulis apa Kensin? Yang kamu tulis di buku? Tempat fotosintesis. Itu saja? Tambahkan boleh ya, tambahkan lagi yang lain. Boleh. Untuk tempat keluar masuknya uap air dan oksigen. Ya, boleh. Ini yang fungsi daun. Gilbert Brilliant. Coba baca lagi Gilbert. Fungsi daun apa? Gilbert. Ada Gilbert? Mana ini Gilbert ini? Nggak muncul. Oke, Tioro Siombing. Tioro Siombing, coba baca ulang. Fungsi daun.
Fungsi daun adalah untuk tempat fotosintesis. Kemudian untuk tempat keluar masuknya uap, air, dan oksigen. Oke, silakan tulis ya, Tioro. Kita lanjut. Selanjutnya adalah batang ya. Nah, bagiannya adalah batang. Batang. Apa fungsi batang? Coba dulu Jordan. Coba fungsi batang untuk apa ya Jordan? Untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Itu jawabannya. Tolong dilengkapi ya Jordan. Tolong dilengkapi. Coba dulu Jericho. Jericho, fungsi batang. Fungsi Batang. Fungsi batang untuk apa Jericho? Jericho. tempat fotosintesis. Hah? Fungsi batang. Fungsi batang. Jericho tidak fokus ya. Perbaiki lagi ya Jericho. Carla Livitesa coba. Carla Livitesa. Fungsi batang. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Iya benar ya, benar ya. Coba Jericho perbaiki Jericho seperti ini bahasanya. Untuk Nicholas pegang pensil. Nggak boleh masukkan jari ke mulut ya Nicholas. Nicholas Emilio coba. Nggak boleh masukkan jari ke mulut. Nicholas. Ditulis ya Nicholas. Oke, saya ulangin. Untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua pada batang. Boleh kamu langsung tulis di buku ya. Jangan salah-salah tulis lagi ya Jordan. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat cadangan makanan. Oke. Ini boleh kamu tulis fungsi yang kedua. Coba dulu Prinselo, baca ulang fungsi batang. Prinselo, baca ulang fungsi batang. Untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian Sebagai tempat cadangan makanan. ya benar ya. Tulis ya Prinselo. Kemudian Jessica. Fungsi batang.
Untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun sebagai tempat cadangan makanan. Lagi saya panggil Tioro, coba Tioro Sihonding. Fungsi batang. Tioro, mana Tioro ini ya? Tioro, aktifkan musikannya Tioro. Coba Tioro dulu. Ya, fungsi batang. Fungsi batang untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun sebagai tempat cadangan makanan. Iya, thank you ya Tioro. Selanjutnya adalah bagian tumbuhan yang terakhir. Apa ini Jericho? Namanya apa? Jericho? Jericho, namanya apa? Yang terakhir? Akar. Jericho. Nah, ya. Tulis di buku kamu akar. Ayo. Akar. Oke, fungsi akar. Untuk apa saja? Fungsi akar sebagai penegak tumbuhan. Kemudian sebagai penyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Oke, yang terakhir adalah sebagai tempat cadangan makanan. Nah, boleh kamu tulis seperti ini. Ya. Saya panggil Ryuji. Coba Ryuji, fungsi akar. Ryuji. Halo, selamat pagi Ryuji. Good morning. Mana ini suaranya Ryuji? Ryuji? Halo Ryuji. Tidak ada interaksi ya. Saya panggil Giselle. Giselle, mesti tidak lihat Giselle ini. Giselle. Halo Giselle, mana nih wajahnya? Coba baca ulang fungsi akar Giselle. Giselle, fungsi akar. Sebagai penegak tumbuhan. Kemudian? Sebagai pengisap air dan zat hara dari dalam tanah. Okay. Sebagai tempat cadangan makanan. Oke, thank you Giselle. Satu orang lagi saya mau panggil Lois Pan. Lois Pan. Lois. Lois Pan. Tidak ada wajah Lois di sini. Lois. Lois Pan. Lois. Oke, saya ganti ya Lois. Gerald Miguel. Gerald Miguel. Yes, Miss. Lois, nanti Miss panggil lagi. Oke. Gerald, coba kamu Saya dulu, Miss. Bisa tahu halaman berapa, Miss? Fungsi akar, coba. Hah? Halaman 20. Halaman 20 kamu tulis di sini fungsi akar. Silakan baca, Miguel. Fungsi akar untuk Halo Miguel. Sudah
Buka bukunya di halaman 20. Yang di halaman 20 sudah. Nah, ini adalah bagian akar. Kamu tulis namanya, nama bagian akar. Apa fungsinya? Silakan kamu baca ini. Kemudian kamu tulis. Coba baca dulu fungsi akar. Akar gunanya. Halo, dibaca Miguel. Sebagai Miguel, bisa Miguel? Dibaca sebagai penegak. Akar fungsinya untuk Oke, thank you Miguel. Silahkan kamu isi fungsi akar ya di buku. Lois Pan, silahkan baca fungsi akar. sebagai penegak tumbuhan, sebagai pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai tempat cadangan makanan. Cadangan makanan. Oke, thank you Lois ya. Sekarang Lois tulis ya. Dilengkapi bukunya ya Lois. Saya panggil Grace Venetia. Grace Venetia. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan di halaman 20. Sudah kamu isi, Grace? Jawab dulu, sudah kamu isi, Grace? Sudah, Miss. Coba tunjuk ke Miss buku cetaknya, hadapan kamera. Coba Miss lihat dulu. Mana ini Grace-nya? Bentar ya. Grace-nya kenapa hilang? Coba mana dia buku Grace? Buku Grace mana? Grace Venetia. Itu, Mi. Halo Grace. Bukunya mana? Grace Venetia. Bukunya sudah ada atau belum? Grace. Oke, Grace-nya disilentkan. Misalnya dengan Carlos saja. Carlos. Carlos. Coba, Carlos sudah selesai belum? Belum. Belum. Yang mana yang belum? Bagian mana? Akar, batang, daun? Daun, batang, akar. Ini kamu tulis, Carlos. Langsung di buku kamu ya, Carlos. Di halaman 20. Halaman 20. Langsung ditulis keterangannya. Kita sudah bahas, saya sudah ketik. Di sini kamu tulis keterangannya. Silakan baca ulang, Carlos.